Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Halisatul Fajri. Saya mahasiswa semester 6 yang akan mempresentasikan makalah micro teaching yang berjudul tentang keterampilan dasar mengajar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen yaitu Ibu Amin Dewi Ratnawidya Astuti MPD yang telah memberikan kesempatan saya untuk dapat mempresentasikan makalah ini. Langsung saja masuk kepada pembahasan. Ada latar belakang. Belajar merupakan sebuah proses di mana seorang dapat mencapai kompetensi, kemampuan, dan dapat dilakukan semua orang dari lahir sampai akhir hayat. Di dalam sebuah kelas, guru berperan sangat penting dalam menentukan keberhasilan mengajar. Selain dapat ditentukan dengan faktor kemampuan, motivasi, dan keaktifan peserta didik, dan kelengkapan fasilitas juga tergantung kepada kepandaian seorang guru dalam mengembangkan keterampilan mengajar, yang mana keterampilan tersebut sangatlah harus dikuasai oleh seorang guru. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang apa saja keterampilan dasar tersebut dan apa tujuan adanya keterampilan dasar mengajar, serta apa sih pengertian keterampilan mengajar. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skills merupakan kemampuan pengajar dalam memberikan penjelasan konsep yang terkait dengan materi pembelajaran. Secara etimologi, kata terampil berarti cakap dan menyelesaikan tugas, mampu, dan cekatan. Menurut Kriyajuo, keterampilan dasar mengajar adalah kegiatan koheren guru dengan pengajaran yang spesifik dan prosedural yang dapat dilakukan oleh para guru di ruang-ruang kelasnya. Menurut Mulyasa, pembelajaran adalah suatu proses yang sangat kompleks dan dapat melibatkan berbagai macam aspek. Maka dari itu, agar dapat menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan sangat diperlukan berbagai macam keterampilan dalam mengajar. Dapat disimpulkan, keterampilan mengajar adalah kemampuan atau kecakapan seorang dalam melaksanakan tugas, memberi pelajaran kepada orang lain atau peserta didik untuk mencapai keberhasilan tujuan pembelajaran dari materi ajar yang telah diajar. Nah, apa sih tujuan keterampilan dasar mengajar? Tujuan keterampilan dasar mengajar ini salah satunya yaitu agar guru dapat menguasai keterampilan dasar dalam mengajar. Tentu bukan semata-mata tanpa tujuan, melainkan agar seorang guru mampu menjadi pengajar yang baik dan apa yang telah disampaikan kepada peserta didik bisa dipahami. Nah, adapun tujuan-tujuan spesifik dari keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, membantu seorang guru menguasai materi dan menyampaikannya dengan baik kepada seluruh siswa. Yang kedua, membantu siswa memahami seluruh materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Yang ketiga, membantu mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, melatih kemandirian siswa sehingga dapat belajar dan mengerjakan tugas secara mandiri dan baik. Yang kelima, mampu mengajarkan dan mengajak para siswa untuk berpikir kritis mengenai materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, ada 8 keterampilan dasar mengajar bagi guru atau pendidik dalam mengajar yang harus diketahui. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, yaitu menurut Sardiman, keterampilan membuka pelajaran adalah seberapa jauh kemampuan guru dalam memulai interaksi belajar mengajar untuk suatu jam pelajaran tertentu. Membuka pelajaran merupakan usaha untuk menciptakan prakondisi agar mental maupun perhatian siswa dapat berpusat pada apa yang akan dipelajarinya. Sedangkan menutup pelajaran merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyimpulkan kegiatan inti. Kegiatan menutup pelajaran harus menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari dan dengan tingkat pencapaian peserta didik dan tingkat keberhasilan guru.
Kegiatan menutup pelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri pembelajaran dengan memberikan kesimpulan yang telah dipelajari kepada peserta didik. Terdapat hal-hal yang harus dilakukan guru dalam membuka pelajaran agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, yaitu guru memberikan ucapan salam hangat di awal pertemuan. Guru hendaknya menghubungkan materi yang telah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari. Guru bisa mengajukan pertanyaan kepada siswa terkait pelajaran yang sudah diajarkan, guna mengetahui pemahaman siswa dengan materi yang sudah diajarkan. Guru bisa mengajukan pertanyaan relevan untuk menghubungkan dengan pelajaran yang akan dibahas. Guru perlu menyampaikan tujuan dan kompetensi dasar dalam pembelajaran. Dalam kegiatan ini, guru juga dapat menyampaikan langkah-langkah dalam pembelajaran yang akan dilaluinya. Yang terakhir, guru juga bisa menyampaikan beberapa tugas yang harus diselesaikan siswa guna mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, dalam kegiatan penutupan, guru juga bisa melakukan hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, membuat ringkasan. Yang kedua, membuat soal yang sudah diajarkan. Yang ketiga, memberikan pesan-pesan yang baik dan mulia kepada peserta didik seperti kata-kata motivasi atau sebagainya. Dan guru mengucapkan salam penutup. Dalam menutup pelajaran, guru hendaknya menampakkan wajah yang ceria dan kehangatan. Yang kedua ada keterampilan menjelaskan, yaitu kegiatan menjelaskan memiliki 3 komponen, yaitu penyampaian pesan, pihak yang dituju, dan pesan itu sendiri. Tujuan menjelaskan tidak untuk membuat siswa hafal, tetapi membuat siswa memahami apa yang sedang dipelajari. Sebelum menjelaskan kepada siswa, perlu dilakukan perencanaan yang baik dalam memperhatikan isi materi serta kondisi peserta didik. Yang ketiga ada keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan respon atau jawaban dari orang lain. Tujuannya yaitu agar peserta didik dapat termotivasi untuk terlibat dalam interaksi belajar, berani mengutarakan pendapat, dan mampu meningkatkan pola berpikir peserta didik. Adapun manfaatnya yaitu bagi guru adalah dapat meningkatkan partisipasi positif bagi peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, pertanyaan dapat melatih dan membiasakan peserta didik atau siswa untuk bersikap kreatif dan kritis terhadap suatu hal dalam proses kehidupan. Dalam keterampilan bertanya, ada 6 level pertanyaan menurut taksonomi Bloom yang perlu diketahui oleh guru. Yang pertama, pertanyaan level pengetahuan biasanya diawali dengan kalimat tanya, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, atau sebutkan. Yang kedua, pertanyaan level pemahaman yang biasanya pertanyaan ini diawali dengan kalimat jelaskan, carikan, bandingkan, dan lain-lain. Yang ketiga, pertanyaan level aplikasi seperti contohnya yaitu diawali dengan kalimat bagaimana. Yang keempat, pertanyaan analisis yang diawali dengan kalimat tanya mengapa. Yang kelima, pertanyaan level sintesis yang diawali atau pernyataan yang membutuhkan jawaban berdasarkan pemikiran mendalam sehingga menghasilkan gagasan tertentu, di mana gagasan tersebut berupa prediksi, ramalan, atau model sederhana. Dan yang terakhir, pertanyaan level evaluasi. Ini siswa diminta untuk berpendapat atas peristiwa atau suatu hal yang telah ditanyakan. Keterampilan dasar mengajar yang selanjutnya ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi merupakan strategi yang dapat membuat peserta didik menguasai suatu konsep atau suatu masalah yang dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan teman lain. Maka dari itu, diskusi kelompok dapat melatih siswa untuk berpikir kreatif serta membina kemampuan berbahasa. Dalam pembelajaran diskusi kelompok biasanya suasana pembelajaran lebih hidup dibandingkan model ceramah yang bersifat monolog. Yang selanjutnya ada keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Terdapat 2 komponen pengelolaan kelas, yaitu komponen yang bersifat
preventif, yaitu adalah komponen yang berhubungan dengan tindakan penciptaan dan pemeliharaan kondisi optimal, sedangkan komponen yang bersifat kuratif adalah komponen yang berhubungan dengan tindakan untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Yang selanjutnya ada keterampilan memberikan penguatan, yaitu penguatan dalam kelas dapat mencapai atau mempunyai pengaruh sifat positif terhadap proses belajar siswa dan bertujuan untuk meningkatkan perhatian siswa terhadap pembelajaran, merangsang dan meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan kegiatan belajar, serta membina tingkah laku siswa yang produktif. Penguatan verbal merupakan penghargaan yang dinyatakan dengan lisan atau berbentuk pujian seperti bagus, tepat, baik, hebat, dan lain-lain. Sedangkan penguatan non-verbal dinyatakan dengan mimik, gerakan tubuh, pemberian sesuatu, acungan jempol, dan lain-lain kepada peserta didik. Yang selanjutnya ada keterampilan mengadakan variasi. Penggunaan variasi dalam proses pembelajaran dapat berpengaruh untuk membuat pelajaran lebih menarik serta dapat membuat peserta didik mudah dalam memahami pelajaran yang telah diajarkan. Yang terakhir ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Kemampuan mengajar kelompok kecil merupakan kemampuan guru mengajarkan kepada peserta didik sebanyak 3-8 orang untuk setiap kelompoknya. Sedangkan keterampilan mengajar perseorangan atau individual merupakan kemampuan guru untuk menentukan waktu, bahan ajar, dan tujuan yang digunakan dalam mengajar dan memperhatikan perbedaan dari setiap masing-masing peserta didik. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan, keterampilan dasar adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap individu yang berprofesi sebagai guru. Keterampilan tersebut melekat pada profesinya sebagai hasil proses pendidikan yang telah diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dengan tujuan agar guru mampu menjadi pengajar yang baik dan apa yang telah disampaikan dapat dipahami oleh peserta didik. Keterampilan dasar mengajar dapat dipraktikkan melalui micro-teaching. Ada 8 keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru atau pendidik, diantaranya keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Mungkin cukup sekian dari materi yang saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dari saya sendiri, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.